Hello Sobat Jagis, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport wajib banget waspada karena sekarang ada rival barunya yang punya harga konon semakin terjangkau. Iya, ini adalah the all new Ford Everest Sport. Kalau sebelumnya di Indonesia Everest terbaru ini sudah hadir dengan varian Titanium dan XLT, sekarang varian Sport ini konon akan menjadi varian yang lebih bisa kalian jangkau lagi. Gimana enggak? Ketika varian Titanium dan XLT itu 4x4, ini dia 4x2 dengan mesin single turbo. Harganya pasti menarik banget. Penasaran? Yes, jadi semua kelebihan yang ditawarkan oleh Ford Everest terbaru tetap dipertahankan di mobil ini, hanya minor tweak saja, tapi kalian tetap mendapatkan SUV ladder frame besar nan gagah yang secara dimensi hampir sebesar Palisade ini. So, kayak gimana sih detail dari varian baru Ford Everest terbaru yang konon harganya akan lebih terjangkau ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport harusnya semakin ketar-ketir dengan hadirnya varian baru dari Ford Everest ini. Iya, varian yang titaniumnya sudah terbukti bahwa ini adalah mobil yang sangat capable, sangat besar dan gagah, dan punya tempat khusus di hati orang Indonesia yang mencari SUV ladder frame dengan semangat ala-ala Amerika. Iya, Ford, balik lagi gitu kan, spesial. Nah, sebelumnya Ford Everest itu banyak yang ngakuin kalau itu memang bagus banget, enak banget, gede banget. Tapi memang kalau bicara soal harga, dia eksklusif banget alias premium gitu ya. Karena harganya udah ketemu sama Hyundai Palisade yang secara notabene kelasnya itu memang di atasnya ini. Nah, tapi tentu saja Ford nggak tinggal diam dan akhirnya mereka memutuskan untuk meluncurkan varian Everest yang lebih terjangkau. Selain sudah ada XLT yang sebelumnya varian paling terjangkaunya, sekarang sudah ada Everest Sport. Iya. Jadi emblem sport dan nuansa sport di mobil ini tuh berbeda dengan di mobil-mobil high performance yang mungkin nuansanya tuh lebih ke arah performanya lebih tinggi gitu ya. Kalau di sini tuh anggap aja kalian lihat Pajero dengan Pajero Sport, atau Santa Fe dengan Santa Fe Sport, atau Bronco dengan Bronco Sport. Jadi ada varian yang lebih terjangkaunya. Nah, sebenarnya kita udah pernah bertemu dengan Everest Sport ini di Thailand 2 tahun lalu pada saat kita mereview all new Everest. Kalau kalian pengen lihat review lengkapnya, silahkan kalian cek out video ini sebelah sini. Kita pernah review tuh yang Titanium dan yang Sport pun pernah kita senggol juga di video itu gitu ya. Nah, sekarang akhirnya dia sudah tiba di Indonesia sehingga kita bisa membedah dengan lebih lengkap apa aja sih bedanya antara Ford Everest Sport ini dengan Ford Everest XLT ataupun Titanium yang di atasnya. Oke, jadi secara overall kita bahas dulu dari eksteriornya dari belakang seperti biasa. Secara body, orang udah rata-rata tahu sih Everest tuh kayak gimana gitu ya. Dia besar, dia gagah, dia tinggi, tapi di generasi terbarunya ini dia semakin besar dan gagah lagi. Desainnya pun lumayan American iya. Dan untuk varian sport dia dapat warna baru yang biru seperti ini ya. Jadi memang ini biru-birunya lineup sportnya Ford gitu, dan ini sangat eye-catching. Dari atas, antena sudah model yang seperti itu, dan juga ada integrated roof spoiler sewarna body. Jadi udah ada third brake stop lamp, kaca udah ada defogger, dan wipers sudah rapi. Dan di kacanya ada Easter egg, ntar kita bahas di bagian interestingnya. Ke bawah lagi, logo Ford di tengah yang sangat ikonik, dan juga emblem Everest yang ditaruh di bagian dalam mika lampunya ya. Jadi lampunya tuh nyebrang begini, dan ini Everest itu ditaruh di bagian dalam mikanya. Dan karena ini varian sport, finishing dari emblemnya tidak chrome tapi warna gunmetal seperti ini yang membuatnya kesannya jadi lebih sangar gitu ya. Begitu pula dengan varian emblem di bawahnya. Emblem sport di bagian pojok kiri bawah sini dia warnanya
hitam doff. Iya, jadi lagi-lagi udah nggak perlu ngitem-ngitemin emblem di tukang stiker lagi. Ke bagian bawah, bumper yang cukup minim claddingnya yang kita suka ya. Dia nggak yang kayak mencoba untuk maco dengan banyak cladding. Malahan dia bagian bawah sini, claddingnya lebih terlihat seperti underguard atau diffuser. Dan ini pun warna hitam doff juga, jadi nggak seperti yang tipe misalnya titanium yang ada silver-silvernya, ini dia full black seperti ini, lebih sporty. Termasuk safety-nya, udah ada 4 titik parking sensor yang flush rata dengan body, iya dong, Ford udah nggak main aftermarket lagi gitu ya. Dan ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah sebelah sininya. Dan bicara soal lampu, nah kita juga cukup suka dengan taillights dari Ford Everest generasi terbaru ini gitu ya. Memang soal lampu ini gak ada bedanya sama tipe-tipe yang atas. Jadi dia bedanya cuma emblem di bagian sini aja. Untuk lampunya dia sudah LED bar yang putus-putus gitu ke bagian bawah sini. Bold dan tebal banget. Dan untuk bagian dalam-dalamnya sini, dia sudah kebanyakannya LED. Jadi sudah cukup nice. Termasuk dia pun juga sudah punya fog lamp, karena kan standar ala Amerika dan Eropa, yang disematkan di bagian bumper bawahnya sebelah sini. Jadi terpisah dari lampu utamanya. Beralih ke bagian side profile, kita bisa lihat nih betapa bongsornya dimensi si all new next gen Everest ini. Iya, karena dia sekarang memegang title sebagai SUV ladder frame 3 baris terbesar di kelasnya. Panjangnya mencapai 4.915 mm, yaitu lebih panjang dibandingkan Nissan Terra yang sebelumnya memegang title sebagai SUV terpanjang di kelasnya. Begitu pula dengan lebarnya yang mencapai 1930 mm yang membuatnya lebih lebar dibandingkan Chevy Trailblazer yang sebelumnya memegang title sebagai SUV terlebar di kelasnya. Jadi secara panjang, dia sedikit lebih panjang dari Terra dan sedikit lebih pendek dibandingkan Hyundai Palisade yang memang kelasnya full size gitu ya. Tingginya juga 1841 mm membuat dia besar ke segala arah. Jadi memang mobil ini lumayan bongsor gitu. Dan ditambah dengan wheelbase yang panjang wheelbase-nya ini sama-sama Palisade persis. Yang artinya menciptakan ruangan yang lega di dalam baris pertama, baris kedua, maupun baris ketiganya. Nah, kemudian di samping sini juga sama karena dia sport, ya tentunya dia sudah mengaplikasikan teknik penghitaman dari mulai atasnya. Roof rail dia tetap ada dan dia terbuat dari besi yang pastinya bisa dipakai beneran buat ngangkut barang. Dan ini roof railnya nggak seperti tipe titanium yang silver, dia warnanya matte black seperti ini. Begitu pula dengan window liningnya di bagian DLO bawahnya sini. Yang di tipe titanium dia chrome, di sini dia warna hitam seperti ini aja, lebih sangar. Gitu juga dengan bagian door handle-nya, grip type, tapi dia tidak sewarna body. Kalau di titanium dia chrome, kalau di sport ini dia piano black. Iya, jadi lagi-lagi lebih sangar gitu ya, dengan akses keyless entry berupa tombol sentuh di bagian sebelah sininya. Nah, ke bawah, ini untuk kayak over fender, gini-gini segala macam, itu semua sudah sewarna body ya, jadi udah kesannya premium. Dan juga ada side step nih di bagian bawah sini yang bisa kalian injek warna hitam. Memang mobil ini cukup tinggi ya, jadi kalian memang butuh ini untuk kalian bantu tarik badan naik. Dan bicara soal ground clearance, dia juga 200 mm lebih, yang artinya dia siap untuk kalian bawa ke tempat-tempat yang off-road gitu-gitu ya. Dia masih sangat capable banget. Dengan water wading di 800 mm. Iya, jadi water wadingnya itu hampir 1 meter. Makanya lumayan ya, kalau kalian pengen robos banjir, ini juga harusnya nggak masalah. Ke depan lagi, kaca spionnya, lagi-lagi kalau di tipe titanium dia full chrome, kalau di sini dia warnanya full piano black seperti ini, matching dengan aksen-aksen hitam yang lainnya. Spion ini tentu sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sein juga di bagian sininya. Namun memang kalau kita cek bagian bawah, di sini dia nggak ada kamera, karena kamera 360 hanya hadir di varian yang titanium aja. Ini seperti tipe yang XLT, kameranya di belakang aja. Dari bagian fendernya juga ada nih seperti di lineup Ford yang lainnya gitu ya. Mau yang di XLT, mau yang di Titanium, mau di Ranger pun ini juga ada. Ini fungsional loh, beneran bolong ke dalam gitu ya. Jadi nggak cuman hiasan kayak Kemayoran aja. Lagi-lagi di sini juga ada aksen piano black hitam yang terlihat stylish. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Ford Everest Sport. Nah, di sini berasa nih perbedaan dia dengan varian yang XLT ya. Walaupun XLT dia penggerak 4x4 gitu, tapi untuk si Everest Sport ini walaupun dia penggerak 4x2, tapi peleknya pakai pelek dengan desain yang serupa dengan titanium. Jadi makanya dia gede peleknya, ring 20 inci. Jadi udah dari luar tuh kelihatannya ya kayak tipe atas gitu, bukan yang peleknya kecil. Tapi bedanya dengan titanium, kalau titanium dia two tone polish,
Di sini dia warnanya full dicat hitam piano black seperti ini, jadi kesannya lagi-lagi lebih gahar. Nggak perlu kalian cat-cat sendiri lagi. Tentunya logo Ford di tengah dan juga ada lug nuts yang jumlahnya ada 6 seperti kebanyakan mobil ladder frame di Indonesia. Dan seperti yang gue bilang, multi-spoke design, ring 20 dibalut dengan ban Goodyear Wrangler dengan ukuran 25555 R20. Pengereman, depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu tentunya sudah ada semua. Namun memang untuk varian sport ini dia belum dilengkapi dengan contohnya adaptive cruise control gitu-gitu ya. Kalau kalian pengen ADAS yang lengkap, memang harus naik ke varian yang titanium. Karena di XLT ada seperti itu juga belum ada. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan dari si the all new Ford Everest Sport. Nah, di bagian depan sini memang secara tampang overall dia serupa dengan Everest yang di atas-atasnya gitu ya, secara bentuk dan secara fitur. Tapi kalau kalian bicara soal finishing, nah ini juga lumayan beda nih, karena dia varian yang sport tentunya lagi-lagi semuanya tuh udah di black out. Jadi kesannya jadi lebih sangar. Mulai dari grillnya di sini, grillnya full piano black seperti ini sampai ke bagian extension yang masuk ke bagian headlamp depannya ini semua juga sekarang sudah piano black gitu ya. Jadi udah tidak ada chrome di bagian grill depannya sini. Hanya misalkan logo Ford yang di bagian sininya. Ini pun kalau kita lihat yang di Thailand itu dia di smoke, tapi untuk pasar Indonesia mungkin karena di sini Ford butuh branding yang lebih kelihatan gitu ya, makanya logo Fordnya ini tidak di smoke, jadi tetap terlihat normal seperti biasa. Bumper bawah juga sama. Jadi dari bagian over fender sini yang semuanya sewarna body, dia langsung lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawahnya memang tetap ada scratchy plastik kayak gini ya sebagai protektor pada saat kalian lagi off-road atau lagi ke tempat-tempat yang mungkin potensi untuk kena gitu, jadi aman. Tapi di bagian bawah sini, dia nggak ada desain ala underguard yang warna silver. Ada sih, tapi finishingnya juga sama-sama dibuat menjadi piano black seperti di bagian atas ini. Jadi full semua hitam dari atas sampai ke bagian bawahnya. Nah, bicara soal safety, di depan sini juga udah ada 4 titik corner sensor lagi yang udah bagus, flush rata dengan body gitu ya. Namun memang lagi-lagi dia nggak ada kamera depan karena kameranya nggak 360. Nah, lanjut ke bagian lampu. Ini lampunya juga sudah, kalau di sini tulisannya sih forward LED gitu ya. Namun memang ini headlamp yang serupa yang kalian temukan di Everest XLT, bukan di Everest Titanium. Jadi untuk di bagian sini pertama-tama dia udah ada C-clamp daytime running light di bagian sini udah khas banget dengan Everest dan Ranger terbaru. Dan untuk low beam dan high beamnya dia multi reflektor LED di bagian sini. Perbedaannya kalau misalnya kalian lihat yang titanium dia kan sudah proyektor LED, tapi di sini dia masih multi reflektor. Tapi nggak masalah, toh sama-sama terang gitu ya. Dan juga untuk lampu seinnya dia masih bohlam di bagian atas sininya. Tapi untungnya di bagian bawah sini kalau bicara fog lamp dia juga sudah proyektor LED. Jadi kalau kalian nyalain lampu malam-malam dia sudah full LED dari bagian atas sampai bawahnya. Dan secara overall desain dari si Ford Everest Sport ini sudah memberikan sebuah alternatif yang gagah, besar, dan pastinya orang lihat mobil ini tuh kayak beda kasta gitu ya sama SUV ladder frame yang kalian biasa lihat di Indonesia. Mau ngomongin Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra, Chevrolet Trailblazer, Isuzu MU-X gitu ya. Ini tetap terasa seperti satu mobil yang kelasnya di atasnya karena memang ukurannya sebesar itu. Dan ditambah dengan detail desain seperti long hood gini-gini yang ada aksen ala-ala Amerikanya, membuat mobil ini terlihat lebih maco dan lebih tangguh di jalan. Namun tentunya perbedaan paling besar untuk si Ford Everest Sport terbaru ini dibandingkan Everest XLT ataupun Titanium adalah di bagian dapur pacunya. Iya, makanya harga selisihnya bisa lumayan jauh tuh. Nah, perbedaannya apa? Kalau di tipe Titanium dan di tipe XLT, dia kan mesinnya pakai 2000 cc turbo diesel bi-turbo. Iya, alias turbonya 2. Nah, makanya tenaganya bisa gila banget gitu kan. Nah, di tipe yang sport ini, turbonya dia langgan 1. Jadi dia 2000 cc turbo diesel. Tetap kubikasinya sama 2000 cc. Jadi masih oke. Dan untuk urusan tenaganya, mesin ini menyuburkan tenaga 170 PS dengan torsi 405 Nm. Udah di atas 400 Nm, artinya mesinnya masih sehat banget buat bersaing lawan-lawan rival-rival di kelasnya gitu ya. Dan transmisinya juga berbeda, karena kalau di Titanium dan XLT itu transmisinya 10 speed automatic, ya gigi banyak banget. Nah di sini
dia menggunakan 6-speed automatic, iya, jadi 6 percepatan aja. Begitu pula dengan penggeraknya. Kalau dia XLT dan titanium, dia penggeraknya 4x4 yang bisa kalian adjust dari dalam, juga ada transfer case-nya. Kalau di Sport ini, dia penggeraknya 4x2. Iya, dan pastinya untuk SUV ladder frame, penggerak 4x2, geraknya adalah RWD dong bos, senggol dong, seperti itu. Menurut kita spesifikasi seperti ini masih oke banget kok untuk bersaing di kelasnya. Apalagi kan nggak semua orang pakai mobil ini untuk off-road atau untuk tambang gitu ya, atau tempat-tempat yang butuh 4x4 banget. Mostly orang di mobil kayak gini ya pengen gaya dalam kota, dan 4x2 menurut kita udah lebih dari cukup kok. Oke, lanjut bahas ke interior dari si Ford Everest Sport. Iya, pertama-tama dari pintunya tetap sangat berat dan kokoh, khas dengan pintu Ford gitu ya. Dan pas kalian masuk, kalian pun disambut dengan adanya sill plate di bagian bawah yang tangguh dan hitam, dan juga ada grab handle di bagian pilar atas ini untuk bantu kalian tarik badan naik, karena lagi-lagi dimensi mobil ini bongsor dan tinggi. Paling bongsor di kelasnya fix gitu kan. Nah, oke. So begitu guys, rasa duduk di interior baris depan dari si Ford Everest Sport gitu ya. Sebelum kita bahas apa aja di dalam sini bedanya dengan varian yang XLT ataupun titanium, seperti biasa, kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support, klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusnya untuk subscribe ke channel Motor Junkie. Main-main juga di Instagram kami di Laknasan Gojek bahas ini, supaya up to date dengan informasi terbaru mengenai otomotif di Indonesia. Oke, seperti biasa, kita kenal dengan kuncinya ya. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, kuncinya seperti kunci Ford kebanyakan gitu ya. Jadi ada dia udah keyless tentunya. Ada logo Ford di bagian sini. Di baliknya ada 3 buah tombol. Ada untuk lock di bagian tengah yang bulat, unlock di bagian atas, dan untuk power tailgate di bagian bawahnya. Namun tentunya kunci ini punya fungsi yang lain-lain juga. Misalnya kalau kalian tahan tombol unlock, dia bisa buka jendela-jendelanya gitu ya. Ya seperti mobil-mobil canggih dari Amerika. Nah, karena kita indoor, kita nggak akan startup ya, karena ntar orang-orang di sini gitu kan. Nah, jadi kita akan kontak on aja. Oke, bahas soal interiornya. Untuk varian Sport ini, dia interiornya tuh lebih mengarah mirip ke varian yang XLT dibanding ke varian yang titanium. Kalau titanium kan dia kombinasi antara black and brown. Jadi bagian dashboardnya ada coklat, di bagian door trim ada coklat, dan joknya berwarna coklat. Sedangkan di varian yang Sport ini, sesuai dengan namanya sebenarnya Sport, jadi interiornya dibikin full black, hitam, makanya kesannya jadi lebih sporty. Dashboard sini full black dan sudah ada aksen soft touch, dan termasuk ada dual glove box gitu ya di bagian sini. Yang bawahnya belum soft opening, tapi ada lampunya, jadi oke lah. Termasuk ada cup holder juga di bagian sini gitu ya, dan ada aksen piano black di AC-nya, termasuk aksen satin chrome di bagian sininya, dan panel black wood. Jadi serba hitam. Nah, ke bagian tengah kita disambut dengan sistem infotainment dari Ford Sync 4 yang tentunya sudah bisa kalian pakai untuk gambar-gambar bahkan di sini gitu. Nah, ini sendiri secara ukuran dia juga mirip dengan varian XLT, jadi dia 10 inci. Kalau yang titanium kan dia lebih gede di 12 inci gitu ya. Tapi setidaknya walaupun dia 10 inci, secara fitur dia udah lengkap, karena bahkan dia tetap udah bisa Bluetooth connection, Apple CarPlay, Android Auto, dan kontrol AC-nya selain ada di bagian sininya yang tentunya touchscreen gitu ya dan nggak kemana-mana, kalian tetap masih bisa kontrol AC lewat bawah sini. Ini yang nggak kalian temukan di mobil-mobil China masa kini, physical buttons. Jadi mulai dari fan speed sampai ke temperature yang tentunya ini sudah dual zone climate control gitu ya. Ini juga nyambung ke screen, jadi kalian sebenarnya bisa kalau kalian mau sini, tapi ini seperti ini kan jadi lebih mudah gitu kan. Arah sembur juga udah lengkap, termasuk ke bagian bawahnya juga ada tombol untuk volume knob, hazard, dan untuk air circulation. Nah, ke bawah lagi, di sini ada wireless charger. Yes, jadi fiturnya itu sebenarnya masih banyak yang dipertahankan dari varian titanium. Ada wireless charger di bagian sini, dan juga ada input untuk USB di sini, satu Type A, satu Type C. Ke konsol tengah, 2 buah cup holder di bagian sininya, dan untuk bagian sebelah kanan di sini ada shifternya, yang dimana shifternya ini sama seperti varian yang XLT. Jadi dia bukan electric shifter ala varian yang titanium gitu ya. Leather wrap seperti ini, aksen satin chrome, udah keren sebenarnya, dan juga ada manual shift mode di bagian jempol kanan kalian gitu. Dipencetnya tuh di sini. Seperti itu. Di belakangnya ada electric parking brake, ada tombol-tombol contohnya untuk parking sensor, kemudian ada untuk mati traction control, dan untuk drive mode-nya.
yang dimana di drive mode-nya ini lucu sebenarnya, ntar gue bahas. Dan juga ada lubang kecil di sini, yang tadinya ini adalah transfer case untuk varian yang 4x4 di XLT dan di titanium. Di sini buat transfer case-nya. Ke belakang, ini empuk banget ya bagian armrest tengahnya. Dan kalau dibuka tentunya masih ada console box yang dual layer dan ada 12 volt socket di bagian dalam buat kalian ngecas-ngecas. Termasuk joknya juga full kukulitan seperti ini. Dia berwarna hitam dan pengaturannya sendiri dia sudah elektrik buat sliding, reclining. Ada seat height adjuster juga dan juga ada electric lumbar support. Untuk passengernya Lex gimana? Elektrik atau manual? Sudah elektrik. Jadi dual electric seat di bagian depan sini. Nah, ke bagian setirnya sendiri ini dia 3-spoke kayak gini. Lagi-lagi di bagian bawah sininya dia warna piano black. Setirnya sendiri juga sudah bisa diatur untuk tilt dan juga teleskopik, jadi udah lengkap. Dan tombol-tombolnya juga sudah lengkap. Di bagian sebelah kanan ini ada tombol buat audio steering switch, termasuk untuk mengatur speedometernya. Di bagian sebelah kiri ada tombol untuk volume, voice command. Karena kan Ford Sync juga salah satu yang mobil pertama di Indonesia yang pakai voice command ya. Waktu itu kayak Fiesta gitu kan, canggih banget. Dan juga ada cruise control, walaupun cruise controlnya belum adaptif seperti di titanium. Sisanya ke bagian atas tuas-tuas ini klasik Ford banget gitu ya. Dan ke bagian speedometer ini juga speedometernya serupa dengan varian yang XLT. Jadi dia nggak yang full display seperti titanium yang sampai ke samping-samping. Ini displaynya kotak di bagian tengah aja. Sedangkan untuk fuel gauge dan temperature gauge di samping dia masih model pixelated display. Tapi walaupun speedometernya bagian yang displaynya lebih kecil dibandingkan varian yang titanium, tapi tetap secara isi, secara desain ini semua masih bagus banget. Masih benar-benar niat gitu ya desainnya, dari mulai pas kalian nyalain mobil ada startup animationnya gambar F-Fresh dan gambarnya pun F-Fresh Sport juga, sampai ke kalian lihat-lihat di sini information dari engine info, dari gauges, kalian bisa atur my view, bisa lihat off-road display, engine information segala macam, bisa kalian atur semuanya di sini. Jadi walaupun ini lebih kecil speedometernya, tapi tetap sangat-sangat configurable. Itu yang kita suka. Nah, ke bagian door trim, dari atas sampai bawah ini juga sama, dia full black ya. Di bagian atas dia sudah soft touch, tetap ada aksen black wood ya, kekayuan yang agak gelap di bagian bawahnya. Dan juga tempat kalian taruh tangan itu juga sudah soft touch dengan jahitan asli. Power window sudah auto ya untuk bagian depannya. Namun memang untuk bagian belakang belum. Ke bagian bawah lagi di situ juga udah ada bottle holder dan juga door pocket yang cukup panjang sampai ke belakang, termasuk untuk speakernya. Walaupun dia belum premium sound, tapi speakernya udah 8, jadi udah banyak. Ketika di Everest Titanium itu bawahnya black and brown dan headlinernya hitam, di Everest Sport ini yang bawahnya full black, bagian atasnya justru dibikin light gray, ya dibikin cerah. Mungkin mereka berpikir biar nggak terlalu full hitam semua sumpek gitu ya, makanya bagian atasnya dibikin warna cerah seperti ini. Ya well, itu decision, tapi ya menurut kita oke lah, kabinnya jadi kesan lebih cerah. Kaca tengah day night view udah elektrokromatik, jadi udah auto dimming. Termasuk ke bagian atas ini ada overhead console yang udah ada lampu LED-nya tentunya, dan juga ada tempat buat naruh kacamata yang diapit oleh dua buah sun visor yang kanan kirinya sudah ada kacanya dan sudah ada lampunya dan sudah ada card holdernya juga. Namun memang sama seperti varian XLT, di varian Sport ini juga dia tidak ada panoramic roof dan sunroof ya. Jadi dia atasnya ya polos saja seperti ini. Kalau kalian butuh panoramik besar, tetap harus larinya ke varian yang titanium. Jadi kalau kalian pengen nonton yang lebih lengkapnya, kalian bisa check out di video kita yang sebelah sini, yang pas kita shoot waktu itu di Thailand. Gimana? Kalian udah selesai belum nonton video full review dari Ford All New Everest ini yang pada saat kita di Thailand waktu itu? Kalau udah, artinya kalian udah tahu ya gimana rasanya duduk di baris kedua dan di baris ketiganya, karena memang secara format jok dan space itu sama aja antara tipe yang titanium yang waktu itu kita review dengan tipe XLT dengan tipe yang Sport ini juga. Nah, sekarang kita lanjut bahas soal bagian bagasinya, karena memang ternyata di varian Sport ini bagasinya juga ada yang sedikit berbeda. Pertama-tama soal aksesnya. Untuk di tipe titanium itu kalian bisa buka lewat kunci, bisa buka lewat dalam, ataupun bisa buka lewat tombol di sini, ataupun bisa kalian buka dengan cara menendang kick sensor yang ada di bagian kolong bawah sebelah sininya. Tapi untuk Everest Sport ini dia lebih seperti tipe XLT ya. Jadi walaupun dia sudah tetap
power tailgate, tapi dia tidak dilengkapi dengan kick sensor. Tapi menurut kita ya nggak masalah lah, toh udah power tailgate itu menurut kita udah cukup banget buat ngehajar rival-rival di kelasnya. Toh kick sensor juga jarang kepake gitu kan. Nah, dalam keadaan baris ketiga lagi naik, di sini kapasitas bagasinya ada di 259 liter, yang artinya masih tergolong cukup gede untuk sebuah ladder frame SUV 7-seater seperti ini gitu ya. Di sini ruangannya masih ada sekitar 2 jengkal, yang artinya kalau kalian pengen taruh 1 koper large atau misalnya 2 koper cabin, itu masih muat tanpa masalah. Di bawah sini juga ada tentunya underfloor storage. Kalau kita buka, di sebelah kiri ada tempat buat naruh dongkrak, buat naruh toolkit, dan juga akses untuk ke ban serep yang ada di bagian kolongnya. Di bagian sebelah kanan ini ada ruangan kosong nih. Kalau kalian pengen taruh sepatu atau netbook gitu ya, masih masuk ke sini dan bisa kalian tutup supaya tidak terlihat orang dari luar. Kemudian amenitiesnya juga ada beberapa, contohnya ada besi-besi di bagian sini untuk tie down hooks gitu ya, sampai ke bagian sini kalian bisa pasang net gitu ya kayak orang-orang Eropa. Dan bahkan di bagian belakang sini juga ada 12 volt socket buat kalian colok-colok vacuum cleaner atau sejenisnya, dan juga kalian pas malam diterangi oleh lampu LED yang gak hanya di bagian samping sini, tapi juga ada di bagian atas ini juga. Jadi pastinya pas malam kalian gak akan kegelapan keluarin masukin barang ke bagasi Everest terbaru ini. Nah, kemudian jok baris ketiga ini kalau misalnya kalian nggak butuh 7-seater, tentunya masih bisa dilipat ke depan dengan format 50-50. Jadi kalian bisa ratain aja seperti ini. Namun memang disitulah perbedaan lagi terletak. Iya, kalau di Ford Everest yang titanium, dia sudah power folding third row seat. Jadi kalian tinggal pencet tombol, dia otomatis ngek gitu ya secara elektrik. Di sini dia mirip seperti yang XLT lagi-lagi. Jadi untuk pelipatan joknya dia masih manual, tapi sangat mudah dan gampang, jadi nggak masalah. Dan juga di sini dia langsung completely flat floor sampai ke baris kedua, dan kapasitas bagasinya langsung meningkat jadi 898 liter, yang artinya lagi-lagi gede gitu ya. Ukuran bodinya nggak bohong. Dan kalau ini pun masih belum muat, kalian juga masih bisa turunkan jok baris kedua dengan format 60-40. Itu pun kalau dilipat jadi full rata lantai sampai ke baris pertama seperti yang kalian lihat di B-roll yang satu ini. Dan itu bakal ningkatin lagi kapasitas bagasinya jadi 1.800 liter, yang artinya gede banget. Jadi dia nggak hanya gede di luar, tapi ruangan di dalam, baik itu untuk orang maupun untuk barang, dia sudah sangat bisa kalian andalkan banget. Untuk tutupnya tinggal kalian pencet tombol di sini. Walaupun dia besar, gagah, dan canggih, namun karena turbonya hilang satu, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Ford Everest Next Gen Sport. Di tahun 2025, Ford Everest Next Generation ini masih menggunakan antena dengan model short pole. Iya, ini memang lagi nggak dipasang ya antenanya ya, jadi kelihatannya kayak shark fin gitu. Tapi enggak, sebenarnya tuh masih ada pole ke atas model ulir bulat-bulat kayak gitu ya. Nah, kayaknya zaman sekarang tuh semuanya udah shark fin nggak sih? Apalagi di mobil setinggi ini, ditambah dengan antena short pole yang makin tinggi, itu rawan mentok kayaknya. Lama-lama tuh antenanya bakal ngeleot begini. Untuk tipe Everest yang XLT maupun Titanium yang turbonya 2, itu di bagian ventilasi samping sini tuh ada aksen bi-turbo gitu ya, bikinnya kesannya kayak menyombongkan mesinnya gitu ya. Nah, untuk Everest tipe sport yang kita lihat di Thailand, di sini tuh ada tulisannya turbo gitu di sini. Setidaknya masih ada sesuatu gitu. Untuk Everest Sport yang kita review kali ini yang di Indonesia, ini fender polos, jadi di sini nggak ada apa-apanya, cuman ada aksen piano black aja. Tapi untungnya ini functional sih, jadi bukan ala-ala gitu ya. Tapi kalau di sini ada emblem sesuatu, mesinnya kayak bakal lebih sombong gitu. Gue menemukan hal yang agak lucu dan ironis di Ford Everest varian Sport ini. Sebagai sebuah mobil yang membranding dirinya Sport, di drive mode-nya gak ada pilihan sport. Biasanya kan drive mode yang normal itu normal, sport, eco. Nah, di Everest ini sebenarnya drive mode banyak. Dia ada normal, eco, tow or haul. Dia bisa tarik barang-barang berat gitu ya. Ataupun slippery untuk jalan dingin. Jadi drive mode-nya 4, tidak satu pun drive mode-nya ada mode sport sesuai dengan nama dia. Itu cukup lucu sih. Ya sebenarnya sport juga nggak kepake di SUV kayak gini, tapi ya lucu aja gitu kan lihatnya.
Namun tenang, sebagai SUV ladder frame 7-seater paling bongsor dan maco di kelasnya pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Ford Everest Next Gen Sport. Kalian ingat kan di Ford Everest yang generasi pertama itu teman gue sempat punya juga ada kayak logo gunung-gunung di bagian kaca samping dan di bagian penutup ban serep belakangnya. Nah Everest terbaru ini juga nggak melupakan heritage-nya. Karena itu dia ada Easter egg berupa siluet gunung di bagian kaca belakang sebelah kanan sini. Tapi juga ada siluet kota di bagian kaca belakang sebelah kirinya sebelah sini. Yang membuktikan bahwa Everest bisa dipakai di wilderness dan juga sangat cocok buat dipakai dalam kota. Ford Everest generasi terbaru ini punya salah satu pembuka pintu bagian dalam yang paling unik menurut kita. Dan ini justru malah sangat ergonomis. Biasanya kalau kalian buka pintu itu kan kayak cantelan di sini kalian tarik gitu ya. Atau zaman sekarang tombol atau gimana gitu kan. Yang sebenarnya itu 2 kali motion. Tarik terus dorong gitu. Nah, pembuka pintu Everest dari bagian dalam ini nggak kelihatan nih kalau di sini. Kenapa? Karena pembuka pintunya jadi satu ke grab handle yang ada di bagian sini. Kalian lihat nih, jadi ini kalian tarik nih. Jadi otomatis kalau pas kalian buka pintu, ini kayak one motion. Kalian tinggal tek, terus kalian dorong pintunya. Itu adalah sebuah genius idea yang kenapa belum diterapin oleh banyak manufaktur lain. Ini bagus loh. Salah satu bukti bahwa Ford Everest ini lebih punya off-road pedigree dibandingkan rival-rivalnya adalah desain yang memberikan exposed toe tether di bagian depan sini. Sehingga kalau kalian misalnya lagi off-road, ke pater atau gimana gitu ya, itu untuk kalian nyangkutin toe hook untuk ditarik atau gimana, itu nggak perlu yang kayak buka-buka bagian bumper sini ada kotaknya jelek gitu kan. Ini di bagian bawah sini. Dan karena ini tipe sport, ini pun sama, toe tethernya warna hitam. Ada di kanan dan kiri. Keren. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai the all new Ford Everest Sport tahun 2025. Menurut kita, mobil ini tuh menawarkan sesuatu yang sebelumnya mungkin agak eksklusif gitu ya. Banyak orang-orang yang melihat kelebihan dari sebuah Ford Everest, namun harganya memang terpaut lumayan jauh dibandingkan rival-rivalnya seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Namun tentunya Ford tidak tinggal diam, makanya varian Sport dari Everest ini itu ditujukan kepada kalian yang tadinya mungkin berpikir harganya itu terlalu jauh, sekarang harganya makin pepetin lagi sama dual ladder frame yang sudah sangat eksis di Indonesia. Memang pada saat kita review, harganya belum diumumkan, iya, tapi harusnya kita sudah bisa lumayan menebak gitu ya, kalau memang Ford Everest Titanium itu di 900 hampir 1M, kalau seandainya Ford Everest XLT itu ada di 800-an, mungkin Ford Everest Sport ini harganya bisa di 700 jutaan. Yang artinya ketemu tuh sama Fortuner dan Pajero Sport yang tipe atas gitu ya. Jadi pilihannya tinggal balik ke kalian. Apakah kalian berani beda dan bisa memiliki sebuah SUV ladder frame tinggi besar dengan ukuran yang paling besar di kelasnya ini, pasti punya pride tersendiri dan mesinnya sendiri walaupun sekarang sudah single turbo, tapi tetap aja bisa banget kalian andalkan dengan torsinya yang masih lebih dari 400 Nm tersebut. 4x4 nggak semua orang pakai mobilnya untuk off-road gitu ya. Kalau kalian pakai dalam kota 4x2 seperti ini juga sudah cukup banget kok gitu. Toh rata-rata pembeli mobil ini juga kebanyakan dipakainya dalam kota gitu kan, jarang yang beneran dipakai untuk ke tambang atau off-road yang serius. Kalau kalian nonton video ini, artinya sebenarnya harganya itu udah keluar, karena video ini itu kita shoot sebelum mobil ini launching resmi. Di tanggal 12 April, hari ini nih, kalau kalian nonton video ini, kalian harusnya sudah bisa melihat harganya berapa. Kita akan pin di comment section di bawah, dan kalian bisa komen di bawah juga gimana menurut kalian dari Ford Everest Sport yang satu ini. Kita tentunya pengen kasih special thank you ke Ford Indonesia yang udah izin kita untuk ngulas Ford Everest Sport ini sebelum dia launching di Laknat Soto Janggi. Kalau kalian tertarik untuk cari tahu lebih lanjut mengenai produk-produk Ford Indonesia, silahkan kalian check out Instagram mereka di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support, kalian share, subscribe YouTube channel kami Laknat Soto Janggi. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Soto Janggi di sini. Supaya selalu up to date dengan informasi terbaru dan launching-launching mobil keren seperti si Ford Everest Sport yang ini. Semua seremoni launchingnya yang dilakukan hari ini juga pastinya akan kita up di Instagram juga. Jadi jangan lupa di follow di sana. Seperti itu,
Menurut kita sih ini menjadi sebuah alternatif dari dual leather frame yang menurut kita sudah jenuh banget gitu ya, nggak berubah gitu-gitu aja gitu. Tapi gimana menurut kalian? Komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.